Razman versus Hotman, Hotman versus Razman. Nggak ada iklim hakim di situ. Padahal ini urusan apem. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih karena rekan-rekan semua sudah berkenan hadir dan praktis saya hitung dengan hari ini sudah masuk bulan ke-7. Sidang dimulai kemarin 12 Desember 2024, sekarang 8 Juli 2025. Jadi sudah hampir 7 bulan atas kesetiaan teman-teman, walaupun ada yang kadang datang, ada yang tidak, tapi tetap dikawal oleh media. Saya appreciate. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa persidangan hari ini dalam rangka pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada saya, Razman Arif Nasution, ditunda untuk 1 minggu ke depan. Hakim tadi menginginkan besok, karena mereka katanya akan bertugas ke tempat lain. Saya sebagai seorang terdakwa yang juga lawyer, saya mengikuti saja alur pikir hakim, alur pikir jaksa penuntut umum, dan alur pikir tim hukum saya. Alur pikir yang netral, alur pikir yang independen, alur pikir yang tidak diskriminatif. Nah, karena itu saya menghargai, jadi sidang berikutnya itu akan dilaksanakan tanggal 16 Juli 2025 pukul 9.00 WIB di PN Jakarta Utara ini dalam rangka pembacaan tuntutan. Jadi teman-teman, ya insya Allah bisa cepat hadir. Dan kami sebenarnya sebelum jam 9 sudah hadir. Cuma kami kan briefing dulu di sana kan. Gak mungkin kita sini ngumpul-ngumpul, ada yang belum sarapan, ada yang mau ngobrol, dan lain sebagainya. Itu poin 1. Poin yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa, halo, tolong diam. Jangan berisik, kalian. Bahwa terkait dengan tuntutan yang disampaikan kepada Saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim yang dituntut 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara, dan permintaan masuk tahanan. Tuntutan dimaksud sesungguhnya menurut kami dari tim hukum, terutama saya, untuk Iklima ya, untuk Iklim Hakim itu sudah sangat ringan. Kenapa? Karena di dalam fakta persidangan, anak ini keterangannya berbanding terbalik dengan keterangan dia kepada saya ketika tanda tangan kuasa, keterangan dia ketika diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, baik penyelidikan, penyidikan, tersangka, pelimpahan berkas, berbeda dengan apa yang dia sampaikan di pengadilan. Walaupun di pengadilan ini di bawah sumpah. Dan itulah yang menjadi pegangan hakim. Tetapi perlu kalian ingat, Iklim Hakim ini bisa kita duga, bisa kita nilai orang yang inkonsisten dan membuat gaduh secara publik ini. Kenapa saya bilang gaduh? Semua mata tertuju ke persoalan Iklim Hakim versus Hotman, Iklim Hakim versus Razman. Itu yang dibangun opini di luaran. Bukan Iklim Hakim dan Razman versus Hotman, bukan. Anda lihat aja postingan Hotman dan lain-lain. Razman versus Hotman, Hotman versus Razman. Nggak ada Iklim Hakim di situ. Padahal ini urusan apem, urusan tempik.
urusan sepetak sawah yang diduga digarap oleh orang lain. Saya kembali tegaskan, saya berharap Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung melihat ini secara jernih. Ada seorang perempuan yang katanya oleh si pelapor, anak mangga besar, janda beranak satu, pingin masuk TV, lalu kemudian ngadu ke Razman, katanya dilecehkan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy. Di situ si pengacara itu mengatakan kecewa karena buah dada si perempuan ini keras, tidak sesuai dengan aslinya. Lalu kemudian di persidangan si perempuan itu bilang, saya mengalami sesuatu, tapi saya nggak mau bercerita. Saya sudah cerita semuanya ke Kementerian PPA, dan Kementerian PPA sudah datang Ibu Ica bercerita. Di bawah sumpah, mengatakan ada perbuatan pelecehan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy, dan 1 kali di klub. Apalagi yang harus didustakan dari fakta-fakta ini? Maka saya katakan, urusan tempi ini, apem ini, sepetak sawah ini, jangan membuat gaduh. Jadi saya berharap petinggi negara ini masih cerdas dan cermat. Kenapa saya bilang harus cerdas dan cermat? Bayangkan kalian aja hampir 7 bulan datang mengikuti kasus ini. Saya udah bilang kepada kepada saya sebut namanya si Hotman misalnya. Saya bilang, kau tuh jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Bukan nuduh kau bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Saya juga nggak mau jadi orang bodoh. Saya mengerti perasaan kau kalau kau selama ini memang dapat informasi dari seorang Iklim Hakim yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ngomong dilecehkan ke saya. Saya juga mengerti perasaanmu kalau Iklim Hakim bilang tidak pernah tanda tangan kuasa ke saya. Saya juga mengerti pikiranmu, perasaanmu kalau Iklim Hakim itu ngomong ke saya bahwa ngomong kepada kalian mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh saya untuk dipublish. Di 3 tahun itu, rentang waktu 3 tahun itu, Hotman, saya paham. Tapi harusnya begitu di persidangan ini dibuka, kau buka matamu dengan terang. Nah, ternyata perbuatan itu ada. Benar nggak Bu Ida? Benar nggak? Ada semua. Nah sekarang pertanyaannya, apa untungnya urusan apem ini sampai gaduh?